Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi SPD MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi SPD MPD dan semua teman-teman yang mengikuti mata kuliah teori belajar. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah memahami teori kognitif dominan. Perkenalkan, nama saya Astuti Chandrawulan yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Kak Umi Hani Rufaidah dan Kak Indah Wulandari. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi yang kedua, yaitu penyampaian materi dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Kak Umi Hani Rufaidah membacakan materi yang pertama. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori kognitif dominan. Yang saya akan bahas adalah yang pertama, pengertian teori kognitif dominan, yang kedua, karakteristik aliran kognitivisme, yang ketiga, tokoh-tokoh teori kognitif dominan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari teori kognitif dominan. Pengertian teori belajar kognitif dominan. Menurut perspektif psikologi kognitif, belajar pada asasnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral yang bersifat jasmania. Meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata dalam hampir setiap peristiwa belajar siswa. Secara lahiriah, seorang anak yang sedang belajar membaca dan menulis, misalnya tentu menggunakan perangkat jasmania, dalam hal ini adalah mulut dan tangan, untuk mengucapkan kata dan menggoreskan pena. Akan tetapi, perilaku mengucapkan kata-kata dan menggoreskan pena yang dilakukan anak tersebut bukan semata-mata respons atau stimulus yang ada, melainkan yang lebih penting karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Menurut Sah 1999 halaman 111. Menurut Margaret Bell, teori kognitif merupakan teori yang lebih menekankan pada proses daripada hasil itu sendiri. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan secara terus-menerus sepanjang hayat. Teori kognitif menganggap bahwa belajar menggunakan otak, di mana di otak terjadi proses penyimpanan informasi penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah kita membahas karakteristik teori kognitif dominan. Karakteristik kognitivisme terbagi menjadi 6. Yang pertama, belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua, sistem aktif sebagai penyadur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Keempat, intrinsic motivation, sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Terakhir, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Pembahasan yang ketiga adalah tokoh-tokoh teori kognitif dominan. Beberapa tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama, teori belajar Gestalt. Yang kedua, teori belajar Piaget. Ketiga, teori belajar Edward C. Stallman. Keempat, teori belajar Albert Bandura.
Yang pertama adalah teori belajar Gestalt. Teori Gestalt dirintis oleh Van Everveld dengan karyanya berjudul Huber Gestalt Coalition 1980. Menurut perkembangannya adalah proses diferensiasi yang di bagiannya terdapat unsur yang bersifat primer keseluruhan dan bersifat sekunder berupa bagian-bagian. Meskipun perintis Gestalt adalah Everveld, namun pendapat yang menyebutkan bahwa peletak dasar teori Gestalt adalah Max Wertheimer yang diikuti oleh Kurkova dan dilanjutkan oleh Wolfgang Kohler. Gestalt sendiri berasal dari bahasa Jerman yang maknanya sulit diartikan dalam bahasa lain. Arti Gestalt bermacam-macam yaitu form, shape, berarti bentuk, hal, peristiwa, hakikat, esensi, dan totalitas. Karena kesimpangan sirah itulah akhirnya para psikolog sepakat untuk menggunakan nama tersebut. Gestalt merupakan suatu aliran psikologi yang mempelajari gejala sebagai keseluruhan atau totalitas. Data dalam teori ini disebut gejala. Dalam teori ini pemecahan masalah bukan melalui trial and error, namun dengan akal itulah yang disebut intelijen. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar teori Gestalt. Pertama, proses pembelajaran bermulai dari proses keseluruhan, yaitu di mana sesuatu yang menjadi awal permulaan yang kemudian menangkap menjadi bagian-bagian yang menjadi pengetahuan yang mudah dimengerti. Yang kedua, prinsip utama Gestalt bahwa bagian-bagian terjadi dalam sesuatu keseluruhan. Contohnya, seperti ban motor, ia hanya akan bermakna saat ia menjadi bagian yaitu sebagai roda. Lalu yang ketiga, individu belajar dari keseluruhan menuju bagian-bagian yang terkecil. Misalnya saat bertemu seorang dari jauh kita hanya akan melihat orang tersebut. Kemudian saat telah dekat kita akan memperhatikan satu persatu dari yang ada pada diri seseorang tersebut. Misalnya warna bajunya, hidungnya, tasnya, dan lain-lain. Yang keempat, anak belajar dengan menggunakan pemahaman, yaitu kemampuan yang diperoleh oleh seorang anak dari situasi yang bersifat problematik. Contohnya saat seorang anak yang akan menyuguhkan 4 gelas air kepada tamunya, karena tidak mungkin dia membawa air itu sekaligus 4 jika menggunakan tangannya. Makanya dia melihat nampan dan kemudian membawa air tersebut dengan menggunakan nampan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu yang kedua ada teori belajar menurut Piaget. Jadi James Piaget adalah seorang ilmuwan perilaku dari Swiss, ilmuwan yang sangat terkenal dalam penelitian mengenai perkembangan berpikir, khususnya proses berpikir pada anak. Menurut Piaget, belajar memiliki 3 tahapan, diantaranya asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbang. Asimilasi adalah proses penggabungan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, proses belajar harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa. Piaget membagi pengembangan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori motor dari lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun. Yang kedua ada tahap operasional kurang lebih umur 2 hingga 7 tahun. Dan yang ketiga ada tahap operasi konkret kurang lebih 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat ada tahap operasi formal kurang lebih umur 11 sampai 15 tahun. Baik, selanjutnya yang ketiga ada teori belajar menurut Edward C. Stallman. Jadi, Edward C. Stallman adalah ilmuwan yang menggabungkan pemikiran behavioristik dengan kognitif. Menurut Stallman, belajar adalah mengenai tentang situasi. Organisme belajar tentang sesuatu yang ada di sekitarnya. Jika ia berbalik ke kiri, dia akan menemukan sesuatu. Jika dia berbalik ke kanan, dia akan menemukan sesuatu yang lain. Hal ini terjadi secara berangsur-angsur, sehingga dia dapat membuat kesimpulannya sendiri. Dengan demikian, menurut Stallman, belajar itu akan sia-sia jika hanya dihafal. Pembelajaran yang dikemukakan oleh Stallman adalah interaksi antara SS, di mana stimulus memperoleh pembelajaran dari pengalamannya sendiri dan lingkungannya.
Hal ini akan berpengaruh pada kognisi, yaitu memori otak akan efektif menyimpan lebih lama stimulus karena memperoleh pembelajaran secara langsung. Selanjutnya, eksperimen yang terkenal dilakukan oleh Tolman dan Honsiek tahun 1930 melibatkan 3 kelompok tikus yang mencoba belajar untuk memecahkan suatu kebingungan jaringan jalan yang simpang siur. Kelompok pertama tidak pernah diperkuat dengan tepat melintas jalan yang simpang siur itu. Kelompok kedua selalu diperkuat, sedang kelompok ketiga tidaklah diperkuat sampai hari ke-11 mengadakan percobaan. Dan yang kelompok terakhir inilah yang menarik bagi Tolman. Teorinya tentang latent ear learning meramalkan bahwa kelompok ini akan belajar di simpang siur jalan itu. Sama halnya dengan kelompok yang secara teratur diperkuat. Dan ketika penguatan diperkenalkan pada hari ke-11, kelompok ini akan melakukan seperti halnya kelompok yang secara terus-menerus diperkuat. Teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar menurut Albert Bandura. Albert Bandura adalah tokoh belajar sosial. Bandura adalah perluasan dari teori belajar behavioristik yang menekankan kunci perkembangan individu pada perilaku, lingkungan, dan faktor kognitif. Teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah robot yang tidak memiliki pikiran dan menuntut saja pada pembuatnya. Sebaliknya, manusia memiliki otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, serta membandingkan sesuatu yang kemudian dijadikan arah untuk dirinya. Menurutnya, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan yang dilakukan secara selektif serta dengan mengingat tingkah laku orang lain. Prinsip teori ini adalah pemodelan atau modeling. Pemodelan adalah metode pembelajaran yang melakukan percontohan atau teladan. Tahap-tahap yang menjadi penyebab terjadinya proses pemodelan yaitu yang pertama ada atensi atau perhatian, yang kedua mengingat atau retention, yang ketiga ada reproduksi gerak atau reproduction, dan yang terakhir ada motivasi. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Menurut Margaret Bell, teori kognitif merupakan teori yang menekankan pada proses daripada hasil itu sendiri. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan secara terus-menerus sepanjang hayat. Kemudian karakteristik dari aliran kognitivisme yaitu belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Siswa aktif sebagai penyadur. Siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif, intrinsic motivation, sehingga tidak perlu stimulus. Siswa sebagai pelaku untuk menentukan penemuan, guru memfasilitasi terjadinya proses insting. Kemudian teori kognitif merupakan teori yang memiliki tokoh yang amat banyak, diantaranya yaitu teori belajar Gaslit, teori belajar Piaget, teori belajar Edward C. Tolman, dan terakhir teori belajar Albert Bandura. Selanjutnya kita memasuki sesi penutup. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.